Kehilangan rasa malu di kalangan perempuan adalah salah satu sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu adalah akhlak yang menghiasi perilaku manusia dengan cahaya dan keanggunan yang ada padanya. Inilah akhlak terpuji yang ada pada diri seorang lelaki dan fitrah yang mengkarakter pada diri setiap wanita. Sehingga, sangat tidak masuk akal jika ada wanita yang tidak ada rasa malu sedikit pun dalam dirinya. Rasa manis seorang wanita salah satunya adalah buah dari adanya sifat malu dalam dirinya. Apa sih sifat malu itu? Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin menulis bahwa para ulama pernah berkata, hakikat dari malu adalah akhlak yang muncul dalam diri untuk meninggalkan keburukan, mencegah diri dari kelalaian dan penyimpangan terhadap hak orang lain. Abu Qasim Al-Junaid mendefinisikan dengan kalimat, sifat malu adalah melihat nikmat dan karunia sekaligus melihat kekurangan diri, yang akhirnya muncul dari keduanya suasana jiwa yang disebut dengan malu kepada Sang Pemberi Rezeki. Ada 3 jenis sifat malu, yaitu 1. Malu yang bersifat fitrah, misalnya, malu yang dialami saat melihat gambar seronok, atau wajah yang memerah karena malu mendengar ucapan jorok. 2. Malu yang bersumber dari iman, misalnya, seorang muslim menghindari berbuat maksiat karena malu atas muraqabatullah atau pantauan Allah. 3. Malu yang muncul dari dalam jiwa, misalnya, perasaan yang menganggap tidak malu seperti telanjang di hadapan orang banyak. Karena itu, beruntunglah orang yang punya rasa malu. Kata Ali bin Abi Thalib, orang yang menjadikan sifat malu sebagai pakaiannya, niscaya orang-orang tidak akan melihat aib dan celah pada dirinya. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sifat malu sebagai bagian dari cabang iman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman memiliki 70 atau 60 cabang. Paling utama adalah ucapan, la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan, dan sifat malu adalah cabang dari keimanan. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Iman, hadis nomor 51. Dari hadis itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak akan ada sifat malu dalam diri seseorang yang tidak beriman. Akhlak yang mulia ini tidak akan kokoh tegak dalam jiwa orang yang tidak punya landasan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab rasa malu adalah pancaran iman. Tentang kesejajaran sifat malu dan iman dipertegas lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malu dan iman keduanya sejajar bersama. Ketika salah satu dari keduanya diangkat, maka yang lain pun terangkat. Hadis riwayat Hakim dari Ibnu Umar. Menurut Hakim, hadis ini sahih dengan 2 syarat Bukhari dan Muslim dalam Syu'ban Iman. Namun As-Suyuti dalam Al-Jami As-Sagir menilai hadis ini lemah. Karena itu, sifat malu tidak akan mendatangkan kemudaratan. Sifat ini membawa kebaikan bagi pemiliknya. Sifat malu tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adab, hadis nomor 5652. Dengan kata lain, seseorang yang kehilangan sifat malunya yang tersisa dalam dirinya hanyalah keburukan. Buruk dalam ucapan, buruk dalam perangai. Tidak bisa kita bayangkan jika dari mulut seorang muslimah meluncur kata-kata kotor lagi kasar. Bertingkah dengan penampilan serono dan bermuka tebal. Tentu bagi dia surga jauh. Kata Nabi, malu adalah bagian dari iman, dan keimanan itu berada di surga. Ucapan jorok berasal dari akhlak yang buruk dan akhlak yang buruk tempatnya di neraka. Hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab Bir Wasilah, hadis nomor 1932. Karena itu, menjadi penting bagi kita untuk menghiasi diri dengan sifat malu. Dari mana sebenarnya energi sifat malu bisa kita miliki? Sumber sifat malu adalah dari pengetahuan kita tentang keagungan Allah. Sifat malu akan muncul dalam diri kita jika kita menghayati betul bahwa Allah itu Maha Mengetahui, Allah itu Maha Melihat. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari penglihatan Allah. Segala lintasan pikiran, niat yang terbersit dalam hati kita, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sumber sifat malu adalah muraqabatullah. Sifat itu hadir ketika kita merasa di bawah pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, ketika kita dalam kondisi ihsan, sifat malu ada dalam diri kita. Apa itu ihsan? Engkau menyembah Allah seakan melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Ia melihatmu. Begitu jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas pertanyaan Jibril tentang ihsan. Itulah sifat malu yang sesungguhnya. Sebagaimana yang sampai kepada kita melalui Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malulah kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya.
Kami berkata, "Ya Rasulullah, Alhamdulillah, kami sesungguhnya malu." Beliau berkata, "Bukan itu yang aku maksud. Tetapi malu kepada Allah dengan malu yang sesungguhnya, yaitu menjaga kepala dan apa yang dipikirkannya, menjaga perut dari apa yang dikehendakinya. Ingatlah kematian dan ujian, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan alam akhirat, maka ia akan tinggalkan perhiasan dunia. Dan barang siapa yang melakukan hal itu, maka ia memiliki sifat malu yang sesungguhnya kepada Allah." Hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab Sifatul Qiyamah, hadis nomor 2382. Ingat, malu, bukan pemalu. Pemalu atau khajal adalah penyakit jiwa dan lemah kepribadian akibat rasa malu yang berlebihan. Sebab, sifat malu tidaklah menghalangi seorang muslimah untuk tampil menyuarakan kebenaran. Sifat malu juga tidak menghambat seorang muslimah untuk belajar dan mencari ilmu. Contohlah Ummu Sulaim al-Ansyariyah. Dari Zainab binti Abi Salamah, dari Ummu Salamah Ummu Mukminin berkata, suatu ketika Ummu Sulaim, istri Abu Talha, menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu pada kebenaran. Apakah seorang wanita harus mandi bila bermimpi?" Rasulullah menjawab, "Ya, bila ia melihat air atau keluar dari kemaluannya karena mimpi." Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Gus, hadis nomor 273. Saat ini banyak muslimah yang salah menempatkan rasa malu. Apalagi situasi pergaulan pria wanita saat ini begitu ikhtitat atau campur baur, ketika ada lelaki yang menyentuh atau mengulurkan tangan mengajak salaman, seorang muslimah dengan ringan menyambutnya. Ketika kita tanya, mereka menjawab, "Saya malu menolaknya." Bagaimana jika cara bersalamannya dengan bentuk cipika-cipiki atau cium pipi kanan cium pipi kiri? Ya abis gimana lagi? Entar dibilang tidak gaul. Bahkan ketika dilecehkan oleh tangan-tangan jahil di kendaraan umum, tidak sedikit muslimah yang diam tak bersuara. Ketika kita tanya kenapa tidak berteriak atau menghardik lelaki jahil itu, jawabnya, "Sekali lagi, saya malu." Jelas itu penempatan rasa malu yang salah. Tapi, anehnya tidak sedikit muslimah yang lupa akan rasa malu saat mengenakan rok mini. Betul kepala ditutupi oleh jilbab kecil, tapi busana ketat yang dipakai menonjolkan lekak-lekuk tubuh. Betul mereka berpakaian, tapi hakikatnya telanjang. Jika dulu underwear adalah busana sangat pribadi, kini menjadi bagian gaya yang setiap orang bisa lihat tanpa rona merah di pipi. Begitulah jika urat malu sudah hilang. Bila kamu tidak malu, lakukanlah apa saja yang kamu inginkan. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Ahadisul Anbiya, hadis nomor 3225, ada 3 pemahaman atas sabda Rasulullah itu. Pertama, berupa ancaman, perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Fusilat, ayat 40. Kedua, perkataan Nabi itu memberitakan tentang kondisi orang yang tidak punya malu. Mereka bisa melakukan apa saja karena tidak punya standar moral, tidak punya aturan. Ketiga, hadis ini berisi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk bersikap wara atau menahan diri dari hal-hal yang akan memberikan kemudaratan bagi dirinya. Jadi, kita menangkap makna yang tersirat bahwa Rasulullah berkata, "Apa kamu tidak malu melakukannya? Kalau malu, menghindarlah." Salman Al-Farisi punya pemahaman lain lagi tentang hadis itu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila hendak membinasakan seorang hamba, maka Ia mencabut darinya rasa malu. Bila rasa malu telah dicabut, maka engkau tidak akan menemuinya kecuali sebagai orang yang murka dan dimurkai. Bila engkau tidak menemuinya kecuali sebagai orang yang murka dan dimurkai, maka dicabutlah pula darinya sifat amanah. Bila sifat amanah itu dicabut darinya, maka engkau tidak akan menjumpainya selain sebagai pengkhianat dan dikhianati. Bila engkau tak menemuinya selain pengkhianat dan dikhianati, maka rahmat Allah akan dicabut darinya. Bila rahmat itu dicabut darinya, maka engkau tidak akan menemukannya selain sosok pengutuk dan dikutuk. Bila engkau tidak menemukannya selain sebagai pengkutuk dan dikutuk, maka dicabutlah darinya ikatan Islam. Begitu kata Salman. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab Fitan, hadis nomor 4044. Sanadnya lemah, tapi sahih. Wanita yang beriman adalah wanita yang memiliki sifat malu. Sifat malu tampak pada cara dia berbusana. Ia menggunakan busana takwa, yaitu busana yang menutupi auratnya. Para ulama sepakat bahwa aurat seorang wanita di hadapan pria adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Ibnu Katsir berkata, pada zaman jahiliyah dahulu, sebagian kaum wanitanya berjalan di tengah kaum lelaki dengan belahan dada tanpa penutup. Dan mungkin saja mereka juga memperlihatkan leher, rambut,
dan telinga mereka, maka Allah memerintahkan wanita muslimah agar menutupi bagian-bagian tersebut. Menundukkan pandangan juga bagian dari rasa malu. Sebab, mata memiliki sejuta bahasa, lirikan, tatapan sendu, dan isyarat lainnya yang membuat berjuta rasa di dada seorang lelaki. Setiap wanita memiliki pandangan mata yang setajam anak panah dan setiap lelaki paham akan pesan yang dimaksud oleh pandangan itu. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada lelaki dan wanita untuk menundukkan sebagian pandangan mereka. Memang realitas kekinian tidak bisa kita pungkiri. Kaum wanita saat ini beraktivitas di sektor publik, baik sebagai profesional ataupun aktivis sosial politik. Ada yang dengan alasan untuk melayani kepentingan sesama wanita yang fitri. Ada juga yang karena keterpaksaan. Tidak sedikit wanita harus bekerja karena ia adalah tulang punggung keluarganya. Sehingga, ikhtitat atau bercampur baur dengan lelaki tidak bisa terhindari. Untuk yang satu ini, mari kita kutip pendapat Dr. Yusuf Qaradawi. Saya ingin mengatakan di sini bahwa kata ikhtitat dalam hal hubungan antara lelaki dan wanita adalah kata diadopsi ke dalam kamus Islam yang tidak dikenal oleh warisan budaya kita pada sejarah abad-abad sebelumnya, dan tidak diketahui selain pada masa ini. Mungkin saja ia berasal dari bahasa asing, hal itu memiliki isyarat yang tidak menenteramkan hati setiap muslim. Yang lebih cocok mungkin bisa menggunakan kata lika atau mukabalah, keduanya berarti pertemuan, atau musyarakah atau keterlibatan seorang lelaki dan wanita, dan sebagainya. Yang jelas, Islam tidak mengeluarkan aturan atau hukum umum terkait dengan masalah ini. Namun hanya melihat tujuan adanya aktivitas tersebut atau maslahat yang mungkin terjadi dan bahaya yang dikhawatirkan, gambaran yang utuh dengannya, dan syarat-syarat yang harus diperhatikan di dalamnya. Ada adab yang harus ditegakkan kala terjadi mukabalah antara pria dan wanita. Adab-adab itu adalah: 1. Ada pembatasan tempat pertemuan. 2. Menjaga pandangan dengan menundukkan sebagian pandangan. 3. Tidak berjabat tangan dalam situasi apapun dengan yang bukan muhrimnya. 4. Hindari berdesak-desakan dan lakukan pembedaan tempat bagi lelaki dan wanita. 5. Tidak berkholwat atau berduaan dengan lawan jenis. 6. Hindari tempat-tempat yang meragukan dan bisa menimbulkan fitnah. 7. Hindari pertemuan yang lama dan sering, sebab bisa melemahkan sifat malu dan menggoyahkan keteguhan jiwa. 8. Hindari hal-hal yang dapat menimbulkan dosa dan keinginan batin untuk melakukan yang haram, ataupun membayangkannya. Khusus bagi wanita, pakailah pakaian yang sesuai syariat, tidak memakai wewangian, batasi diri dalam berbicara dan menatap, serta jaga kewibawaan dan beraktivitas. Perhatikan gaya bicara, jangan genit. Dengan begitu jelaslah bahwa Islam tidak mengekang wanita. Wanita bisa terlibat dalam kehidupan sosial bermasyarakat, berpolitik, dan berbagai aktivitas lainnya. Islam hanya memberi kerangka dengan adab dan etika. Wallahu a'lam bishshawab.